Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pentingnya IPS dan hakikat tujuan IPS dalam program pendidikan. Pada materi kita kali ini, kita akan membagi komponen dan konsep dasar IPS menjadi 7 bagian, di mana bagian tersebut yaitu 1. Pengertian, 2. Tujuan, 3. Landasan teori, 4. Hakikat tujuan, 5. Contoh pentingnya IPS, 6. Materi, 7. Kesimpulan. Pengertian, tujuan, dan landasan teori ini akan dibahas oleh saya sendiri. Hakikat tujuan dan contoh pentingnya IPS akan dibahas oleh Nadiatul Hasanah, dan materi akan dibahas oleh Kiswatul Rohmah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 1, yaitu pendahuluan. Pengenalan singkat tentang konsep dasar IPS. IPS, ilmu pengetahuan sosial, adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungannya, serta dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Peran guru dalam merancang tujuan pembelajaran yang sesuai. 1. Analisis kebutuhan. Guru perlu memahami kebutuhan dan karakteristik siswa untuk merancang tujuan yang relevan dan menantang. 2. Penerapan metode. Memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan, sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang efektif. 3. Evaluasi. Melakukan umpan balik dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Melalui peran ini, guru dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan efektif bagi siswa. 2. Tujuan pembelajaran. Definisi tujuan pembelajaran. 1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana individu dan kelompok berinteraksi, membuat keputusan, serta dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. 2. Siswa diajarkan untuk berpikir kritis dan memahami konteks sosial dalam isu yang dihadapi. Bab 3, yaitu landasan teori. Landasan teori di sini ada 4 macam. Yang pertama, teori sosial. Teori sosial itu contohnya teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme itu menjelaskan bahwa setiap bagian masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi pada stabilitas sosial. Misalnya, lembaga pendidikan berfungsi untuk mendidik generasi muda dan menjaga norma sosial. 2. Teori pendidikan. Contohnya, konstruktivisme, yaitu menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman. Misalnya, guru dapat menggunakan proyek atau kelompok untuk membahas isu sosial, sehingga siswa aktif berkontribusi dan belajar dari satu sama lain. 3. Ekonomi. Contoh teori ekonomi yaitu teori permintaan dan penawaran, yaitu mempelajari dan memahami bagaimana harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Misalnya, siswa bisa menganalisis harga barang di pasar lokal dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga di pasar. 4. Teori budaya. Contoh dari teori budaya yaitu teori multikulturalisme, yaitu mengkaji bagaimana berbagai budaya berinteraksi dalam masyarakat. Misalnya, siswa dapat mempelajari tradisi dan nilai-nilai dari berbagai kelompok etnis, membantu merekan keberagaman. Saya Nadiatul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu hakikat tujuan IPS, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada interdisipliner, yaitu IPS mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi untuk memahami fenomena sosial secara komprehensif. 2. Fokus pada manusia dan masyarakat. IPS mempelajari interaksi antara individu, kelompok, dan masyarakat, serta pengaruhnya terhadap perkembangan sosial. Dan yang terakhir ada kesadaran sosial. IPS mempertimbangkan konteks lokal, nasional, dan global dalam
pembelajaran, menjadikan materi pembelajaran lebih relevan dan aplikatif bagi siswa. Kemudian di sini ada contoh pentingnya IPS. Berikut adalah beberapa contoh pentingnya IPS. Yang pertama, kesadaran sosial. Melalui pembelajaran IPS, siswa belajar tentang isu-isu sosial seperti kemiskinan, diskriminasi, dan hak asasi manusia yang meningkatkan kesadaran mereka terhadap masalah di sekitar. Kemudian ada keterlibatan dalam masyarakat. IPS mengajarkan pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi seperti mengikuti pemilu sehingga dapat membentuk warga negara yang aktif. Kemudian pemahaman budaya. Siswa belajar untuk menghargai keberagaman dan mengembangkan sikap toleransi terhadap orang lain. Dan yang terakhir, kesiapan menghadapi tantangan global. IPS membekali siswa dengan pengetahuan tentang isu global seperti perubahan iklim dan globalisasi. Bagian 6, materi konsep dasar ilmu pengetahuan sosial meliputi pengertian IPS, definisi dan tujuan IPS sebagai disiplin ilmu yang mempelajari interaksi manusia dan masyarakat. Yang kedua, komponen IPS, aspek-aspek yang mencakup sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, dinamika sosial, proses perubahan dalam masyarakat, faktor yang mempengaruhi serta dampaknya. Yang keempat, nilai dan norma. Nilai dan norma dalam masyarakat serta perannya dalam membentuk perilaku individu. Yang kelima, budaya. Unsur-unsur budaya, perbedaan budaya dan pentingnya multikulturalisme. Yang keenam, kepemimpinan dan demokrasi. Partisipasi dalam proses demokrasi dan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketujuh, isu-isu sosial. Pembahasan tentang isu terkini seperti pendidikan, kemiskinan, lingkungan, dan lain-lain. Yang ke-8, geografis manusia. Hubungan antara manusia dan lingkungan serta dampak aktivitasnya. Bagian 7 adalah kesimpulan. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan berinteraksi, serta menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan sosial yang ada. Secara keseluruhan, IPS berkontribusi pada pembentukan individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan lingkungan di sekitarnya.